belajarnya hari ini anak-anak? Hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Bisma minta bantuan Adit sebagai ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat. Adit, silakan dipimpin doa teman-teman. Marilah teman-temanku, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hadir semua ya, tidak ada yang lagi. Oke, kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa anak-anak? Tekanan hidrostatis, masih ingat ya? Masih. Apa itu tekanan hidrostatis, Jadi? Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Oke, sip. Untuk persamaannya seperti apa, Aril? P sama dengan Rho kali G kali H. Oke, sip, bagus. P atau tekanan hidrostatis itu adalah Rho dikali G dikali H. Apa itu Rho Lutfiana? Massa jenis cairan atau fluida. G kecepatan gravitasi, H kedalaman. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung tiga hal ini, yaitu hubungan tiga hal ini tentang percepatan gravitasi, kedalaman, dan massa jenis cairan terhadap tekanan hidrostatis. Kemarin hubungannya seperti apa, Dimas Reva? Hubungannya sebanding atau berbanding terbalik kemarin? Oke, sebanding. Jadi semakin besar percepatan gravitasi bumi, kedalaman, massa jenis cairan, maka itu akan sebanding atau ya mempengaruhi besar tekanan hidrostatis. Kalau tiga hal ini semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pula. Kalau semakin kecil, semakin kecil pula. Seperti itu ya pertemuan yang lalu. Oke, dah. Ini gambar apa ini, kok ada gambarnya? Bendungan nih. Siapa yang mengenali? Nah, ini adalah contoh-contoh dari penerapan tekanan hidrostatis. Salah satunya tadi sudah kalian sebutkan, pemanfaatan tekanan hidrostatis ini adalah bendungan. Bendungan ya? Jenis-jenis bendungan. Tahu bendungan kan kalian? Tahu. Terus mau tanya, Arif, bendungan itu apa? Bendungan tempat penampungan air. Tempat penampungan air. Oke. Ada yang lain? Bendungan. Apa ya bendungan itu? Sukma, bendungan itu apa selain tempat penampungan air yang kamu tahu? Biasanya di mana? Di waduk. Oke, sip. Anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan menganalisis penerapan konsep tekanan hidrostatis pada desain bendungan dengan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Alur pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah orientasi masalah, karena kita mau menganalisis desain bendungan terhadap konsep hidrostatis pada desain bendungan tadi. Itu adalah masalahnya. Kemudian kalian akan berkelompok untuk mendiskusikannya, penyelidikan dengan diskusi. Kemudian setelah berdiskusi kalian akan presentasi, kemudian akan kita evaluasi hasil dari diskusi kalian bersama kelompok. Seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Sudah siap untuk belajar pada siang hari ini? Sudah. Sip. Kita lanjut. Ibu ada sebuah video untuk kalian. Kita putar video ini, silakan diperhatikan baik-baik. Kita simak video apakah itu?
Sari, Kabupaten Lombok Barat, begitu kenaikan dengan debit aliran sungai Melimping. Kejadian tersebut kembali berlangsung pada Jumat 17 Juli 2022 kemarin. Akibatnya tanggul mengelak bendungan Melimping yang baru dibangun jebol karena tidak mampu menampung debit air yang sangat besar. Tanggul pengelak adalah suatu bangunan yang berfungsi mengalirkan aliran sungai utama selama pekerjaan konstruksi bendungan dilaksanakan. Selain itu lanjutnya, akibat luapan air dan itu ketika alat berat tanggul. Beruntungnya tidak sampai ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu, kami tidak berwakilan BPBD Lombok Barat mengatakan bendungan Melimping memang mengalami sedikit jebol. Kemudian tingginya debit air memicu luapan sungai Melimping di desa Seselas tinggi mata kaki, namun kini sudah berangsur surut. Oke, dari video tadi, Nanda menceritakan apa tadi? Bendungan jebol. Jadi di video tadi bendungannya jebol gitu ya? Di daerah mana Nanda? Di daerah mana tadi? Bendungan. Oke, di daerah Lombok. Kira-kira kenapa ya bendungan kok bisa jebol dari yang bagian sini? Oke, Sonia. Karena bendungan tidak dapat menahan debit air yang masuk. Oke, kita simpan. Boleh. Sebelah sini. Kenapa ya kira-kira kok bisa sampai jebol seperti video tadi? Ibarat banjir. Oke, tekanan airnya terlalu besar, akhirnya ambrol ya, jebol bendungannya. Oke, sebelah sini. Oke, cincin besar. Karena debit air yang masuk terlalu banyak. Ada tambahan lagi, Oke, nggak bisa karena debitnya terlalu banyak, nggak bisa nahan gitu. Oke, sebelah sini. Karena bendungan tidak mampu menahan tekanan air yang terlalu besar gitu ya. Oke, jadi yang kalian simpulkan tadi itu baru hipotesisnya, kita simpan dulu. Silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing yang tadi sudah Ibu bentuk di grup WA. Ada 7 kelompok, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Saling menghadap dengan kelompoknya. Kemudian silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Yang kertas apa namanya? Masing-masing kelompok ada kertas ininya di gambar kita. Ada yang double. Ini yang double. Kelebihan. Yang belum dapat ini kelompok mana? Sudah. Baik, silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan LKPD yang ada. Jadi di LKPD itu tujuannya adalah mengidentifikasi
pemanfaatan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis desain bendungan berdasarkan konsep tekanan hidrostatis. Kemudian di sana ada video, silakan menyimak video tersebut menggunakan barcode. Nggak ada, sebentar, nggak kelihatan. Barcode, kemudian ada beberapa gambar desain bendungan yang harus kalian diskusikan dengan teman di kelompoknya. Silakan bekerja sesuai dengan panduan yang ada di LKPD. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, waktu untuk berdiskusi kurang lebih 30 menit ya. Ya, Bu. Ya boleh. Ya? Desainnya ditaruh di sini ya, sampai ke sini. Bisa scan barcode-nya. Bisa scan barcode-nya. Lanjut ke sini.
Iya, silahkan langsung digambar misalnya di sini. Bisa scan barcode-nya ya. Bisa scan barcode-nya. Butuh 2 kertas, ambil kertas sedikit. Bapak ini kan soalnya terpisah kan, kalian nggak bisa jadi satu, nggak apa-apa dikerjain. Mari. Iya, yang bertiga ini nggak ada satu.
bendungannya itu loh, desain bendungannya ya. Ya ini boleh, ini boleh. Yang penting terlihat desainnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ini boleh, itu kan desain ya. Silakan didiskusikan dengan semuanya, desain yang menurut. Iya, mengamati kesamaan yang ada pada bentuk desain dan dengan bendungan di atas. Ini kan lebih banyak bentuk bendungan. Yang pojok di antara beberapa ini ada beberapa kesamaan kah? Ada, silakan dituliskan kesamaannya. Kesamaannya apa bentuknya? Ya, silakan ditulis saja. Ini bagian mana sih yang memiliki kesamaan di antara bentuk-bentuk desain di atas? Ada kenapa? Enggak usah. Enggak. Yang desain itu versi kalian. Jadi beda dengan ini boleh. Boleh. Oke, amatilah kesamaan ini ya, mengamati. Kira-kira kesamaannya apa? Ada nggak kesamaannya di antara beberapa bentuk ini? Ya, tulis saja. Ada kesulitan? Boleh. Yang penting nanti kalian bisa menjelaskan kenapa kalian memilih desain seperti itu ya. Desain apapun yang kalian pilih itu boleh. Yang penting kalian bisa menjelaskan kenapa kok desainnya seperti itu. Gitu ya. Untuk desain bendungannya nanti masing-masing perwakilan kelompok bisa menjelaskan, gitu ya. Arsitek di masing-masing kelompok bisa menjelaskan kenapa kok bendungannya seperti itu.
Nanda sudah kelompoknya Nanda? Belum, Bu. Proses. Sepuluh menit lagi gitu ya untuk menyelesaikan gambarnya. Ada yang ditanyakan Anda? Ada yang ditanyakan? Iya, tentang apa? Di sini. Nanti yang menjelaskan ya salah satu di antara kalian boleh nanti perwakilan ke depan untuk menjelaskan. Iya. Nggak usah ditulis atau nanti dikasih ini kan sebetulnya dikasih keterangan ini apa untuk penjelasan dan lain sebagainya secara lisan dikasih ditebali biar terlihat dari belakang. Ada kesulitan membuat desainnya? Yang penting kalian bisa menjelaskan itu gambar apa gitu. Ini apanya kandungannya? Terus bagian mana yang menggunakan konsep tekanan bawah? Itu kan yang terpenting itu toh. Kalian gambar, terus kalian bisa menjelaskan, oh bagian ini loh, yang menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Kenapa? Jadi desainnya. Oke, sip. Ada kesulitan gambar di sini? Perwakilan. Ya, untuk menjelaskan desainnya. Soalnya kan desain tiap kelompok berbeda, ini setiap kelompok nanti terwakili. Mana yang menggunakan konsep tekanan hidrostatis? Ada desainnya. Yang penting bisa menjelaskan mana konsep tekanan hidrostatis pada desain bendungan. Tekanan hidrostatis. Disesuaikan dengan gambar. Iya loh, kamu kok desain seperti itu, kenapa? Biar apa? Alasannya apa?
menit lagi ya anak-anak, siap untuk presentasi? Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di gambar desain bendungan kalian. Kelompok 7.
bisa. Ketika kalian jelaskan secara lisan, nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, biasanya lisan. Nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain. Perwakilan saja. Soalnya kan gambarnya nanti beda. Nek satu kelas cuma diwakili satu, nanti nggak bisa melihat gambar dari kelompok yang lain, nggak bisa membandingkan. Satu kelompok itu kenapa? Gini terus ya? Jadi tadi. Masih gambar bisa. Oh, memberikan keterangan. Sudah selesai memberi. Bagus. Ini kamu gambar apa? Jelaskan bagian-bagiannya dulu. Fungsinya apa? Terus kok dibuat seperti itu kenapa? Sudah ya? Ya. Oke. Kalau masing-masing kelompok sudah selesai berdiskusi, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, kelompok yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya siapa? Hasil diskusi dulu, nanti untuk gambar terakhir. Ya. Diskusi itu maju atau di tempat? Dijelaskan maju di depan, kalian dengan gambar, nanti kelompok yang lain akan menanggapi, gitu ya. Gitu ya. Kelompok siapa yang mau maju? Masih nulis nama kelompok. Masih nulis nama kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di desain gambar yang kalian buat. Kelompoknya sudah siap? Siapa? Kelompoknya siap? Oke, sip. Ayo silakan presentasi maju ke depan. Semua anggota kelompok maju dulu ya. Oke. Oh iya, solasinya boleh minta sama guntingnya. Gunting ada.
Oke, silakan Nanda dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Jika ada tidak sama dengan hasil diskusi kalian, bisa ditanggapi ya, ditanyakan atau kalian mengajukan kritik juga boleh. Silakan kelompoknya Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang Video yang tadi. setelah menyimak video tersebut, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Dari video tersebut, kami dapat mengetahui pengertian dan manfaat bendungan dan mengetahui 10 bendungan terbesar di Indonesia. Amatilah kesamaan-kesamaan yang ada pada bentuk desain bendungan di atas. Kesamaannya adalah titik bendungan bagian bawah dibuat kemudian dari bagian atas bendungan agar bagian bawah dapat membendung air agar tidak jebol. Bagian atas bendungan dibuat jalan atau keberadaan. Bagian mana yang memiliki kesamaan di antara bentuk desain di atas? Mengapa dibuat seperti itu? Dinding bendungan bagian bawah dibuat seperti itu agar bendungan tidak jebol. Karena tekanan dan air terbesar berada pada dasar. Oke, sebelum menjelaskan desain yang kelompok 3 buat, ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Apakah sama hasil analisisnya dari mengamati beberapa bendungan yang ada di LKPD kalian? Sama? Bisa enggak? Sama persis seperti itu? Intinya sama seperti apa? Triardita. Iya, kocok. Dibuat lebih besar ke bawah, Lebih besar atau lebih tebal? lebih lebar dan lebih tebal. Oke. Sama ya? Kelompok yang lain sama? Sama, oke. Kalau Ada tambahan. oke, ada tambahan, silakan Sunia. Nomor 1, bendungan tersebut sama-sama dibuat miring dan tebal pada dasarnya. Sama ya. Jadi ada tambahan semua dari ke beberapa bendungan. Ada berapa bendungan yang disediakan tadi? 10. Dan 10 bendungan ternyata desainnya sama-sama tebal di bawah gitu ya. Oke. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan desain bendungan terbaik versi kalian. Silakan. Jadi ketika air menabrak bendungan, bendungan dibuat dari atas ke bawah, bentuknya miring dan pada bawahnya ini dibuat lebar agar ketika air menabrak bendungan tersebut tidak terjadi jebol. Air dapat melewati celah-celah yang dibuat dari bendungan di sini. Fungsi bendungan yang bawah dibuat lebar agar ketika air menabrak tidak jebol, karena semakin besar tekanan hidrostatis semakin kuat guncangan airnya. Berarti desain bendungannya menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Bagian mana yang menggunakan konsep tekanan hidrostatis? Yang ini, Bu. Yang ini tuh yang mana? Yang bawah Bawah. Dibuat seperti apa kalian desainnya? segitiga, tapi yang atasnya dibuat jalan besar. Oh gitu. Jadi lebih tebal yang bawah. Ya. Oke. Sip. Itu adalah desain dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 3 bisa ditutup.
Ada gunung ya? Oke, kelompok yang lain bisa mempresentasikan hasil diskusi dari bentuk desain gambarnya. Silakan ditempel masing-masing kelompok, nanti setelah mempresentasikan nanti ditempel di sini gitu ya. Ayo ditempel dulu semua boleh. Silakan ditempel dulu semua. Kita lihat. Jangan lupa kasih nama kelompoknya. Ya? Kenapa sih? Kelompok yang lain silakan ditempel di depan. Semua kelompok ya ditempel di depan. Nanti Bu Isma akan menunjuk punyanya siapa. Nanti akan Bu Isma tanya gitu sisanya seperti apa ya. Iya, silakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Dari 4 kelompok. Ini masih di terbalik. 5 kelompok, masih ada 2 kelompok yang belum. Sudah lengkap ya 7 kelompok. Oke, terima kasih. Masih ada satu lagi. dijelaskan nama di Tia Luciansa. Oke, gambar yang kalian buat itu mana gedungnya ya? Yang tengah
hidrostatis agar debit air agar apa? Dibawa tidak mudah jebol gitu ya. Ya, oke. Berarti ini bukan jembatan, bukan ya? Ini bendungan lebih lanjut dari ini. Oh, gitu. Oke, terima kasih kelompoknya Cicia. Kalian kembali. Oke, selanjutnya rumah kontrol pekerjaan outlet. Oke, kita panggil kelompoknya Manda DKK. Silakan. Perwakilan yang bisa menjelaskan tentang gambar yang dibuat. Ini kalau ada rumah kontrol pekerja outlet barang itu yang bagian mana? Oke, kelompok yang lain silakan diperhatikan ya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Bendungan ini didesain dengan ketebalan yang berubah dengan kedalaman. Semakin ke bawah, ketebalan bendungan akan semakin meningkat untuk menahan tekanan hidrostatis udara yang semakin membesar. Di sini ada rumah kontrol pekerjaan untuk mempermudah bendungan supaya kalau dari bawah atau apa bisa ditanggulangi. Yang lain didengarkan. Tekanan hidrostatisnya berada pada bagian bawah untuk menahan debit air yang mengalir. Oh gitu. Jadi karena dibuat lebih tebal di bawah itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk desain dari kelompoknya Manda dan kawan-kawan? Bagian bawah itu yang gini. Oke, bagaimana? Manda sudah jelas? Oke, sip. Itu untuk kelompoknya Manda dan kawan-kawan. Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompoknya Dunia DKK. Silakan. Karena nggak kelihatan ya ada orangnya nanti ditanyakan. Silakan dijelaskan konsep desain jembatan yang kalian buat. Bagus loh gambarnya. Konsep tekanan hidrostatis itu bagian mana? Bagian yang menggunakan prinsip tekanan hidrostatis adalah yang bagian dinding dan bendungan bagian bawah. Untuk semakin ke bawah semakin tebal supaya saat tertabrak oleh tekanan air yang tidak. Jadi tetap ya sama konsepnya tebal di bawah gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompoknya Dunia? Jelas? Diterima desainnya? Diterima. Oke, sip. Terima kasih Dunia dan kawan-kawan. Oke, kelompoknya Mercy Gendong Ambang Lebar. Itu apa ini? Fajri Indra DKK. Silakan dijelaskan konsep bendungannya. Kok bisa? Dari dulu sampai ke hilir di tengah-tengah ini ada ambang biar airnya enggak surut ke hilir. Terus desain yang menggunakan konsep prinsip apa? Hidrostatis, tekanan hidrostatisnya sebelah mana? Bagian apa itu? Lebih tebal. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi sama ya, konsepnya sama, di bawah itu lebih tebal. Oke, ada pertanyaan untuk kelompoknya
Fajri terkait desain yang dibentuk? Jelas? Diterima alasannya juga? Diterima desain dan alasannya? Oke, terima kasih Fajri dan kawan-kawan. Masih ada 3 bendungan. Puntanya Putri, JKK, silakan maju ke depan untuk menjelaskan desain bendungan yang dibuat. Bendungan ini dibuat di bawahnya lebih tebal dan lebih miring. Hal itu dikarenakan tekanan zat cair terbesar berada pada dasar sesuai dengan hukum tekanan hidrostatis agar bisa menahan tekanan debit air yang lebih besar dan dapat membuka penutup saluran air digunakan untuk menutup air yang mengalir Bisa menampung gitu ya, kalau bisa menampung biasanya digunakan untuk membantu listrik gitu ya. Oke, terus konsepnya sebelah mana konsep tekanan hidrostatisnya? Oke, kita ada pertanyaan untuk kelompoknya Fathul. ada pemandangannya. Apa pemandangannya mana? kan biasa dibuat untuk tempat wisata. Oke, boleh masuk. Bendungan juga kebanyakan digunakan untuk wisata juga ya. Oke, ada pertanyaan? Gunungnya kok besar ya, Kak? Oke, fokusnya kita ke bendungan. Diterima ya desain dan konsepnya seperti apa, diterima ya? Oke, diterima. Terima kasih penjelasan dari Fathul dan Triarhita. Kelompok 7 ini langsung menjelaskan 2 boleh ya, silakan. Perwakilan kelompok 7. Ya, langsung dijelaskan desain bendungan yang kalian buat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan gambar bendungan yang kami buat. Oke. Jadi yang pertama itu ini konsepnya. Bisa dilihat. Iya, sudah tanya. Itu pokoknya gerbangnya bagaimana? Iya. Itu kan Ya, dijelaskan yang kalian gambar itu apa? Jadi di sini tuh bendungannya dibuat lebih miring dan tebal ke bawah. Ya. Karena seperti prinsip hidrostatis itu kan katanya semakin dalam dan semakin besar tekanan air maka semakin kuat juga di atasnya. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Betul ya maksudnya? Dan untuk menampung lebih banyak gaya yang di airnya sendiri. Biar bisa menahan kalau ada debit yang banyak, jadi dia bisa menahan. Dan ini ada kontrol pengendali yang seperti setir. Biar bisa dibuka untuk sesuai kebutuhan. Oke, sip. Yang satunya? Bendungan ini dirancang untuk melindungi orang dan bangunan dari banjir yang biasa berhujan. Harapan bendungan ini dengan memberikan sebuah tembok yang mengelilingi sebuah bangunan dan bisa dari air yang ada. Intinya bentuknya seperti apa? Nih. Hanya tembok melingkar gitu. Ya, bukan sini kan lewat. Oh, jadi tetap landai di bawah. Kenapa? Nanya kenapa kok dibuat landai ke bawah? Biar bisa menambah air. Ya, sesuai dengan prinsip tekanan hidrostatis. Oke, sip. Dari kelompok 7, jelas ya penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih, bisa kembali
ke tempat duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk desain-desain kalian keren-keren ya. Ternyata punya bakat arsitek semua. Amin. Oke, kalau sudah selesai presentasi, berarti masih semangat ya, anak-anak? Dan ada sedikit penguatan dari ibu. Ini ibu punya apa? Botol apa? Kosong dan Arif bisa membantu ibu untuk maju ke depan. Ini botol kosong ya. Ketika tak suruh megang Arif, gimana Arif rasanya ketika kamu megang botol kosong? Oke, ringan. Ketika botolnya ini tak isi air, apa yang terjadi? Bertambah rasanya, bertambah beban gitu ya. Lebih berat, kemudian tak syurkan semua semakin banyak, maka apa yang terjadi? Semakin berat. Oh, semakin berat yang kamu rasakan. Oke, sip, terima kasih. Ini menunjukkan kalau ternyata ini kan isinya fluida ya, air ya. Oke, air. Berarti semakin dalam atau semakin dalam banyak air, volume air yang ada di sini, maka tekanan yang diberikan ke tangan kita semakin besar, menandakan seperti itu. Sama halnya dengan tadi di awal, ini mana? Ini boleh saya pindahkan ya? Ya, minta tolong dipindahkan di pinggir-pinggir. Tapi kok Bisma kok enggak kepikiran ya? Kalau di pinggir gitu, ya pinggir-pinggir. Oke, sip. Ya, bisa sip? Bisa. Ya, terima kasih. Ini gambar apa anak-anak? Kamar mandi. Oke, ada keran, ini ada bak air ya. Kemudian di bak air ini ada 3 lubang, A, B, dan C. Ketika ketiga lubang itu dibuka, apa yang akan terjadi? Oke, sip, airnya keluar. Bedanya apa antara lubang A, B, C? Yang C lebih kuat, Yang C lebih. Dari gambar ini, yang C lebih apa? Ya, lebih kencang, jarak lebih jauh jarak keluarnya ya. Oke, kenapa ya kira-kira? Angkat tangan. Oke, Ardita. Oh, berarti dia tuh ada tekanan airnya. Oke, gitu berarti semakin ke bawah tekanan airnya semakin besar, akhirnya air yang keluar semakin jauh gitu ya. Oke, sip. Itu adalah konsep dari tekanan. Ini ada 2 bejana juga. Yang satu diisi air, sama-sama diisi air. Bedanya apa? Yang satu hanya separuh, yang satu penuh. Bedanya lagi apa? Air yang keluar lebih kencang ya mana? Lebih jauh mana? Jangkauannya lebih jauh ya? Yang penuh. Kenapa ya? Oke, angkatan. Fathul. tekanannya semakin besar. Karena tekanannya semakin besar. Kok bisa? Karena airnya itu banyak. Oke, jadi karena kedalaman, dipengaruhi kedalaman kan tadi? Semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Ini buktinya. Jadi nek diisi cuma separuh, jarak jangkauannya kecil ya. Lebih jauh jika penuh. Kenapa? Karena tekanan hidrostatisnya lebih besar ya. Oke, karena dipengaruhi kedalaman tadi.
lagi ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ini, bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Kedalaman itu diukur dari mana, anak-anak? Dari permukaan air ke bejana. Bejana itu yang ini, Jim. Saya tanya, Jim. Bejana itu dari atas sini, kalau permukaan air dari sini. Kalau kedalaman dari permukaan air. Jelas ya? Jelas. Ini adalah penerapan tekanan hidrostatis yang sudah kalian diskusikan tadi dengan anggota kelompoknya, salah satunya dalam pembuatan bendungan. Desain-desain bendungan yang kalian buat kurang lebih sudah mengikuti prinsip tekanan hidrostatis. Kalian membuatnya semakin ke dalam, maka bentuknya semakin landai atau semakin tebal. Kenapa? Angkat tangan coba. Ayo, kenapa? Angkat tangan, oke, Arvita. Untuk menahan debit air yang lebih besar. Lebih besar. Ada lagi? Kenapa? Silakan angkat tangan. Kalian loh tadi buatnya kan semakin oke. Adit, kenapa Adit? Agar bendungan tersebut tidak mudah jebol ketika ditabrak oleh tekanan air yang begitu besar. Oke, sip. Kenapa kok di bagian bawah nggak di bagian atasnya ya? Karena semakin Oke, angkat tangan. Ya, silakan. karena semakin dalam semakin tekanan air semakin besar. Oke, semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Jadi kita membuatnya tebalnya ke dalam bukan keluar. Oke, sip. Nah, kita latihan contoh soal untuk memperdalam ini lah. Ini apa sih, gambar apa ini? Ikan. Ada 2 ikan di akuarium. Ikan yang pertama, oke, kedalaman airnya dari akuarium ini airnya full ya, adalah 60 cm. Air yang pertama dari dasar itu 20 cm. Berarti di kedalaman berapa air? Ikan yang pertama? Oke, 40 cm. Ikan yang kedua di kedalaman 50 cm. Pertanyaannya, tekanan hidrostatisnya lebih besar yang mana di Mas Satrio? Yang A atau yang B? A adalah yang 10, B yang I. Yang A atau yang B? Kenapa, Kim? Karena semakin dalam. Semakin dalam. Apanya yang semakin dalam? Ikan, oke. Karena letak ikannya, posisi ikannya semakin dalam dari permukaan air, maka tekanan hidrostatis yang diterima semakin besar. Oke, sip. Selanjutnya lah, Ibu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikan. Ini pas aja nggak jelas ya, Jin. 6 ekor ikan memiliki jenis dan ukuran yang berbeda-beda dalam akuarium seperti pada gambar ikan yang mendapat tekanan hidrostatis. Nah, ini kan ukurannya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Kira-kira yang paling besar tekanan hidrostatisnya yang ikan yang mana? Yang E. Ini A, B, C, D, E, F, gitu ya. Oke, Bu Isma mau tanya Holem. Lem, menurut Holem, lah duduk yang rapi, oke. Menurut Holem, dari ke-6 ikan ini yang mempunyai tekanan hidrostatis terbesar yang mana, Lem? Kenapa, Lem? Karena semakin dalam semakin tekanannya semakin tinggi. Oke, karena pengaruh. Oke, disimpan ya jawabannya Holem. Karena katanya Holem semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Bisa tanya sekarang, massa atau besarnya ikan kira-kira pengaruh enggak? Pengaruh enggak? Pengaruh tidak. Ayo, tadi tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama,
berpengaruh hanya 3 hal ini. Jelas? Berarti jawaban yang benar adalah jelas untuk pertanyaan ini? Ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya 3 ekor ikan dengan massa ikan A dan B sama besar. A dan B sama setengah kilo. Dan ikan C 1 kilo. Berarti lebih besar yang mana? Ikan C. Berada pada posisi berbeda seperti pada gambar di bawah. Berdasarkan kejadian pada gambar, pernyataan yang tepat tentang tekanan hidrostatis pada ikan tersebut adalah, sekarang Bisma tanya, ini A, B, C. Tekanan hidrostatis terbesar di mana? B dan C. B dan C sama? Kenapa? Karena letaknya sama, sejajar. Oke, karena di kedalaman yang sama. Kemudian A lebih kecil, berarti yang sama adalah B dan C sama. Kemudian lebih besar B dan C daripada A ya. Jadi jawabannya adalah E. Ada jawaban yang lain anak-anak? Tidak. Jelas untuk pertanyaan ini? Jelas. Oke. Kalau jelas, nah ini terakhir yang sama seperti yang kalian buat kali ini. Ada 3 desain 1, 2, dan 3. Yang benar yang mana? Sesuai konsepnya. Oke, 3. Sip. Kenapa? Oke, berarti yang C ya. Sepakat yang C? Sepakat. Jadi konsep hidrostatis yang kalian gunakan untuk mendesain bendungan itu alasannya adalah yang C. Semuanya sama, dibuat tebal di bawah, gitu ya? Kenapa? Karena semakin dalam tekanan hidrostatisnya semakin besar. Nih semakin besar berarti nih tekanannya semakin besar, nanti bangunannya tidak semakin kokoh, nanti akan ambrol, gitu ya? Ada yang ditanyakan anak-anak? Jelas? Jelas atau bablas? Jelas. Nih, jadi kesimpulan apa ya yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Adit. Semakin dalam kedalaman fluida, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Oke, sip. Semakin dalam kedalaman fluida, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Ada yang mau menambahi? Coba angkat tangan, silakan dari sebelah sini. Oke, Sunia. Desain bendungan dibuat semakin tebal ke bawah untuk menanggulangi jika bendungan itu akan jebol. Oh gitu. Jadi desain bendungan yang kalian buat tadi bersama kelompok, kalian membuatnya semakin tebal ke bawah untuk kenapa kok di bawah? Sunia. Karena semakin bawah tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke sih, bagus. Jadi semakin ke bawah tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Jadi bendungan itu desainnya seperti itu, sama seperti yang kalian buat semua, benar semua. Ada lagi? Ya. Cukup? Tekanan hidrostatis tadi dipengaruhi berapa hal selain kedalaman? Oke, 3. Yang pertama, massa jenis ini massa jenis benda atau fluida? Fluida. Yang kedua, oke, percepatan gravitasi. Yang ketiga, oke, sip, kedalaman. Jadi 3 itu yang kita pegang. Jelas ya untuk tekanan hidrostatis? Jelas. Ada yang ditanyakan? Oke, kita refleksi pembelajaran hari ini. Meskipun siang harus tetap semangat dari pembelajaran, serangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Angkat tangan coba. Wisma mau tanya. Oke, silakan dia. Konsep tekanan hidrostatis pada desain bendungan. Oke, konsep tekanan hidrostatis pada desain bendungan. Konsepnya seperti apa ya? Yuk coba angkat tangan. Kelompok yang lain. Katanya kalian pelajari konsep tekanan hidrostatis pada
desain bendungan. Coba angkat tangan konsepnya yang seperti apa? Oke, silakan Priarita. Konsepnya itu intinya yang buat ke bawah. Dibuat ke bawah. Dibuat lebih tegal ke bawah dan miring ke bawah. Oke, kenapa? Untuk menghindari terjadinya jebol karena tekanan pada debit air yang lebih besar. Kenapa kok di bawah bukan di atas? Iya. Karena tekanan hidrostatisnya semakin ke bawah semakin besar. Oke, sip. Kemudian, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini anak-anak? Presentasi. Menggambar. Oke. Presentasi. Berarti suka gambar desain gitu ya? Oh, karena calon arsitek gambar kalian. Keren-keren loh gambarnya ternyata. Oke, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Paham? Jadi sudah bisa menerapkan konsep tekanan hidrostatis pada desain bendungan ya anak-anak? Mudah? Fisika itu sangat mudah? Sangat mudah. Loh, benar kok ya? Mudah kan? Ya, buktinya kalian paham? Jadi fisika itu sangat mudah. Oke anak-anak, untuk lebih memahami terkait konsep tekanan hidrostatis pada desain bendungan itu seperti apa, tekanan hidrostatisnya konsepnya seperti apa, kalian bisa latihan soal di Google Form ya anak-anak. Linknya sudah Bu Isma share di grup, nanti silakan dipelajari, nanti dicoba dikerjakan di rumah masing-masing. Bagaimana Mas Soket? Ada yang ditanyakan? Sampun Bu. Jelas? Jelas. Jelas, oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, sama seperti biasa, semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi bermanfaat untuk kita, untuk kalian utamanya ke depannya. Wisma minta bantuan ketua kelas Aditya untuk memimpin doa teman-temannya penutup ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kawan-kawanku dan beserta Bu Isma, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sudah mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar, kerjakan latihan soal untuk memperkaya ilmu kalian, lebih paham lagi terkait tekanan hidrostatis di Google Form. Kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya tentang fluida dinamis ya. Ini kan masuk fluida statis. Pertemuan selanjutnya kita tentang fluida dinamis. Silakan dipersiapkan. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.